Hai teman-teman, ini Putri dan kita bakal bahas seluruh film dari seluruh dunia. Kali ini kita punya sebuah film seru yang berjudul Klaus. Disutradarai oleh Sergio Pablos dan dirilis tahun 2019, film ini menghadirkan kisah seorang anak pejabat yang kehidupannya berubah setelah dihukum oleh sang ayah. Ada banyak pesan moral dalam film ini, sehingga layak jadi tontonan ketika hati sedang merasa kosong. Canda kosong. Film ini dibuka dengan suasana sebuah kantor pos. Ada sebuah surat dengan amplop warna biru yang sampai di kantor pos tersebut. Kayaknya itu surat dari seseorang yang penting untuk orang yang penting juga. Diantarkanlah itu surat ke sersan yang sedang mengawasi para calon pegawai pos yang sedang dilatih di akademi pos kerajaan tersebut. Hey, Drill Sergeant, sir! All the way from the top! Dispatch for one of your cadets! Surat biru kecil imut dan lucu itu ternyata adalah untuk anak sang jenderal pos kerajaan. Anak bangsawan nih ceritanya. Dia adalah Jasper, pemuda super manja yang yakin banget bahwa dia adalah anak kesayangan bapaknya. Tapi ternyata sang bapak lebih tegas dari perkiraan. Jasper suka bersikap seenaknya. Dia bolos latihan berkuda dan membuat boneka jerami yang sama sekali nggak kelihatan mirip dengan dia untuk ngegantiin latihan berkuda. Dan dia malah santai-santai dalam tenda sambil maskeran, pakai timun, dan ngopi. Borju banget sih. Setelah Jasper diberitahu bahwa dia dapat surat dari kantor Jenderal Pos, dia kaget. Segera dia baca surat itu dan kembali bersikap seenaknya. Bahkan sesampainya di kantor sang ayah, dia pun tetap bersikap seenaknya. Sama sekali nggak terintimidasi dengan karisma sang ayah yang notabene adalah seorang jenderal. Hasil evaluasi pelatihannya sebagai seorang petugas pos adalah Big Zero alias nol besar. Pastinya ini membuat sang ayah marah dan kecewa. Akhirnya, dia dihukum dengan cara diangkat menjadi seorang petugas pos. Tapi tunggu dulu, dia adalah petugas pos di ujung negara, di sebuah pulau terpencil bernama Smeerensburg. Sersan pelatih aja merasa bahwa keputusan ayahnya ini terlalu kejam. Tapi Pak Jenderal Pos ini tetap bersikeras mengirim putra sematawayang membah anaknya ke Smeerensburg karena dia yakin bahwa Jasper akan belajar sesuatu. Wait! Do you know how long it took to press this uniform? Sir, I'm all for discipline, but Smeerensburg. Selama di perjalanan, Jasper berterima kasih ke ayahnya dengan sarkas karena udah ngirim dia ke neraka. Perjalanan ke Smeerensburg itu sangat berat dan melelahkan. Jasper harus melewati bukit, lewat savana, rawa, hutan, nyebrang laut dengan naik perahu sampai ke pulau tersebut. Si tukang perahu aja ngasih petunjuk buat putar balik sebelum Jasper nanya arahkan Smeerensburg karena dia pikir si Jasper nyasar. New postman, Smeerensburg. What was that? Which I need a boat to get to, which you have. Are we starting to connect the dots? Akhirnya Jasper sampai di Smeerensburg diantar oleh sang tukang perahu. Udara di sana sangat dingin, terus suasananya juga aneh dan mencekam. There she is, Smeerensburg. Dia mengendarai kereta kudanya dengan pelan melintasi desa. Warga Smeerensburg yang dia ditemui di jalan pun tampak aneh dan juga creepy. Pokoknya ada yang gak beres dengan desa ini dan juga warganya. Bikin bingung gitu. Dengan ditemani oleh si tukang perahu yang tampaknya usil, Jasper sampai di tengah desa. Dia bertanya kemana semua orang. Dia pikir bahwa akan ada semacam pesta sambutan untuk petugas pos baru kayak dia. Si tukang perahu bilang bahwa semua orang akan muncul kalau Jasper membunyikan lonceng yang tergantung tak jauh dari tempat mereka berhenti. Dan dengan polosnya, si Jasper membunyikan lonceng itu. Lonceng yang dibunyikan Jasper jadi kayak aba-aba gitu. Jadi orang-orang pada berhamburan dari rumah mereka masing-masing kayak air bah yang datang dari kanan dan dari kiri secara bersamaan dan menerpa Jasper yang berdiri di tengah-tengah. Masing-masing dari mereka bawa senjata kayak pemukul, garpu kebun, ketapel, sampai kapak. Semua orang terlibat tuh, mulai dari anak-anak kecil sampai ada seorang ibu yang bagi-bagi senjata ke anak-anaknya kayak lagi bagi-bagi permen. Gelo sih. Jasper pun panik lah ya kan. Dia terjebak di tengah-tengah keributan dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Dia berusaha keluar dari kerumunan sampai-sampai dia terlempar ke atas dan tanpa sengaja membunyikan lonceng lagi. Terus tiba-tiba semua keributan berhenti. Nah, di saat itu muncul seorang laki-laki dari sebuah rumah sambil marah-marah, dan di saat bersamaan juga ada seorang nenek-nenek yang juga marah-marah, dan mereka saling maki-maki tuh. Admit it! You
you weaseled out and rang the... Ha! That's right. Sementara si nenek dan bapak-bapak itu berdebat, seorang anak perempuan raksasa mendekati Jasper. Dia ngendus-ngendus gitu kayak peliharaan. Nah, di sisi satunya, ada juga anak laki-laki yang badannya besar mendekati Jasper. Kedua anak itu memperebutkan Jasper seakan-akan dia cuma sebuah boneka. Ternyata gadis besar ini adalah anak dari laki-laki yang sedang berdebat. Dia memperlihatkan Jasper kepada ayahnya, dan saat mereka tahu bahwa Jasper adalah seorang tukang pos, semua orang tertawa terpingkal-pingkal. Mereka menertawakan pemerintah yang tak bosan-bosan mengirim tukang pos ke desa itu. Saat Jasper menjelaskan bahwa pos adalah bisnis keluarganya, si wanita tua itu menyela dan nyuruh orang untuk membunyiin lonceng, dan kekacauan yang tadi di pause tiba-tiba di play lagi. Jasper sama sekali nggak dihiraukan guys, kasihan. Jasper menghindar dari keributan itu dan masuk ke sebuah sekolah. Jasper ketakutan dan menutup pintu. Dia kemudian mendengar suara seorang wanita yang nyuruh untuk datang ke konter. Dan bagian ini cukup mengejutkan karena sekolah itu berubah jadi toko ikan. Dulunya, wanita itu adalah guru di sekolah tersebut. Dia adalah seorang cewek cantik yang kemudian banting setir jadi penjual ikan karena gak ada satupun orang yang mau sekolah di sana. There you are. Wonder where you scurried off to. Si tukang perahu akhirnya mengantarkan Jasper ke kantor pos di mana Jasper akan tinggal. Kantor pos itu adalah bangunan tak terpakai yang terbuat dari kayu, reot, dan sama sekali nggak terawat. Saat pintu dibuka, Jasper dibuat semakin terkejut lagi karena kantor pos tempat di mana dia akan tinggal adalah sebuah kandang ayam. Atapnya bolong, kotor, dan yang lebih kasiannya salju juga masuk ke dalam bangunan itu. Bahkan, Jasper harus tidur dalam dinginnya hembusan angin beku dan saat bangun, dia udah tertimbun tumpukan salju. Di hari keduanya di Smithsburg, Jasper langsung berkeliling ngecek setiap kotak surat, berharap ada surat yang bakal dikirim. Dia menjaga energi positif dan tetap optimis. Cute sih guys, tapi kelihatan juga kasihan. Jasper bertemu orang-orang di Smithsburg yang kelakuannya aneh-aneh, mulai dari nenek-nenek yang nyiramin air kotor ke jemuran tetangga, ada yang lagi jalan terus dilempar pakai vas bunga, ada anak kecil ngejalin orang tua, sampai ada yang battle keberisikan antar tetangga. Ini orang ributnya cukup inovatif ya guys. Mereka tanding ribut pakai alat musik. Kocak sih. Sore harinya, Jasper nemuin selembar kertas gambar di jalanan. Gambar itu punya seorang anak kecil, dan anak itu minta Jasper untuk ngembaliin gambarnya. Jasper mau sih, tapi dia dapat ide buat ngebujuk anak itu supaya mau mengirim gambarnya lewat pos. Pas lagi negosiasi, ayahnya si anak kecil datang, dan dia kelihatan serem dan bawa anjing-anjing galak lagi. Jasper yang terlanjur ketakutan malah kabur dan akhirnya dikejar sama anjing-anjing itu. Kasian sih, tapi lucu. Malam harinya setelah kejadian itu, Jasper membulatkan tekadnya bahwa dia akan mengunjungi semua rumah orang yang ada di Smithsburg dalam waktu 1 minggu dan mengirimkan surat mereka. Tapi setelah seminggu berlalu, Jasper sama sekali nggak dapat satu surat pun. Big zero in a week, dan dia terkulai lemas besi tak berdaya di kantor pos. Si tukang perahu datang buat menjemput surat-surat yang akan dikirim. Nah, lebih tepatnya dia datang buat ngeledekin Jasper. I'm here to pick up all the outgoing mail. Man, I hate you. I know. Saat itu, si Jasper yang lagi nggak bersemangat melihat ada rumah orang di tengah hutan di peta Smithsburg di pojokan. Si tukang perahu bilang kalau Jasper harus mampir sesekali. Dia juga bilang orang itu sangat ramah. Tapi kalau misalnya kalian jadi Jasper nih, kalian bakal percaya nggak ke si tukang perahu? Jasper memutuskan untuk mendatangi rumah orang tersebut. Jalan ke sana aja ekstrim dan nanjak. Ya, secara kan posisinya tengah gunung. Jasper nggak nemuin satu orang pun di sana. Dia keliling, manggil-manggil, sampai akhirnya dia masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu nemuin banyak sekali mainan. Tapi saat dia ngeliat keluar jendela, Jasper kaget dan ketakutan melihat bayangan seorang yang tinggi besar dan bawa kapak. Laki-laki itu bernama Klaus. Jasper mencoba sembunyi dalam rumah, tapi setelah pemilik rumah itu masuk, dia ketakutan dan Jasper langsung kabur. Sampai-sampai dia nggak sadar bahwa tasnya ketinggalan. Setelah Jasper kabur, laki-laki itu memungut tas Jasper dan meletakkannya di atas tumpukan kayu. Dan tanpa sengaja, amplop yang berisi gambar milik anak laki-laki tadi nyalip keluar.
Amplop itu melayang di embus angin dan mendarat di kakinya. Dia pun tersentuh saat melihat gambar bernuansa sedih yang dibuat anak itu. Kembali ke Jasper, dia udah benar-benar siap mau balik ke rumah ayahnya nih. Pas dia udah buru-buru pergi, di tengah jalan laki-laki berkapak tadi mencegat Jasper. Kudanya kaget dan Jasper pun jatuh tepat di depan laki-laki itu. Tanpa banyak bicara ataupun mendengarkan jawaban Jasper, dia maksa buat dianterin ke rumah si anak kecil itu. Dia nyuruh Jasper nganterin paket ke rumah si anak kecil. Rumah itu kelihatan seram banget dan banyak jebakan-jebakan gitu di sekitar rumah. Karena ada anjing galak, si Jasper malah dilempar lewat cerobong asap. Dia pikir ada maling kali ya. Dia langsung ambil shotgun dan buru-buru ngejar ke bawah. Jasper yang panik langsung berusaha keluar dari rumah itu secepat yang dia bisa. Ketika Jasper berhasil keluar, laki-laki itu melepaskan tembakan yang nyaris banget kena Jasper karena Klaus sepersekian detik lebih cepat dan Jasper berhasil diselamatin. Melalui jendela, Klaus melihat si anak kecil menemukan dan membuka paket itu. Si anak kelihatan sangat bahagia dan membuat Klaus semakin tersentuh. Saat Klaus lengah, Jasper pun melarikan diri. Besok paginya, ada 3 orang anak mendatangi Jasper di kantor pos. Mereka pengen ngirim surat ke Klaus katanya. Sepupu mereka bilang kalau kita ngirim surat ke Tuan Klaus, maka kita bakal dapat mainan. Nah dari situ muncullah ide Jasper untuk menyebarkan ke anak-anak lain bahwa kalau misalnya kalian ngirim surat ke Tuan Klaus, maka kalian akan dikasih mainan. Anak-anak yang udah pada tahu bahwa nulis surat ke Klaus bakal dapat mainan, pasti excited dong ya, namanya juga bakal dapat mainan. Buat mereka yang gak bisa baca tulis, disuruh nemuin si cewek pedagang ikan yang aslinya adalah seorang guru, namanya Alpha. Alpha pun akhirnya mau ngajar anak-anak itu dan bersemangat jadi guru lagi. Bahkan ya Alpha sampai-sampai menggunakan semua uang tabungannya buat membiayai kegiatan sekolah. Perubahan di masyarakat Smyrnaburg sudah mulai terasa guys. Mereka udah mulai meruntuhkan pagar yang membatasi pekarangan rumah mereka. Bahkan perubahan anak-anak itu mempengaruhi orang tua mereka. Mereka udah mulai ngebiarin anak-anak dari kedua klan main bareng. Melihat perubahan positif itu, para generasi tua dari kedua klan ini ngamuk lah kan. Mereka gak bisa ngelakuin apa-apa selain nyusun rencana jahat. Mereka bersatu karena sekarang punya musuh yang sama, yaitu Jasper dan Klaus. Mereka bilang bahwa mereka gak bisa membiarkan generasi penerus mereka hidup dalam kedamaian. Nah gimana tuh? Sementara itu, Jasper dan Klaus sibuk dengan peran mereka masing-masing sebagai tukang pos dan pemberi hadiah. Anak-anak masih terus ngirimin surat sampai-sampai mainan yang ada dalam gudangnya Klaus menipis. Saat itu mau Natal nih dan Jasper udah menyiapkan rencana yang bagus bahwa mereka akan tetap mengirimkan hadiah Natal bagi anak-anak di Smyrnaburg dan Klaus akan membuat mainan-mainan yang baru. Tapi Klaus bilang bahwa dia nggak mau, dia udah berhenti membuat mainan. Nah Jasper yang sangat bersemangat nggak sengaja melewati batas privasi Klaus dan Klaus pun marah. Dan dia juga mengusir Jasper. Jasper pun balik ke kantor pos sambil merasa bersalah. Di sana, dia udah ditunggu oleh Margo. Nggak ngerti apa yang diomongin sama Margo, Jasper ngajakin Margo ke rumahnya Alpha supaya Alpha bisa mentranslate apa yang dibilang Margo. Katanya, Margo suka sekali naik perahu atau kapal. Setelah surat itu selesai, mereka pulang dan di kantor posnya, Jasper berusaha membuatkan mainan untuk Margo sampai dia ketiduran. Klaus yang tadi merasa bersalah ngunjungin Jasper malam itu juga dan dia membaca surat dari Margo. Dan ngeliat Jasper berusaha ngebuat mainan itu tapi gagal karena gak bakat, akhirnya Klaus turun tangan. Mereka pun membuat mainan yang cukup besar buat Margo dan mengantarkannya ke camp di mana dia tinggal. Saat si Margo nemuin mainan itu di depan tendanya, dia happy banget. Kembalinya mereka dari tempat Margo, di sana Klaus nyeritain tentang masa lalu dia dan betapa dia berterima kasih ke Jasper karena Jasper membuat dia merasakan perasaan yang bahagia dan dia pikir dia gak akan pernah lagi ngerasain perasaan kayak gitu. Dan Klaus juga setuju dengan rencana Jasper tentang membagikan mainan di hari Natal. Bahkan, mereka akan ngelakuin itu setiap tahun.
Kali ini Jasper yang gak yakin dan mencoba menghindar karena dia cuma memanfaatkan Klaus. Kasihan si Klaus. Sementara Jasper dan Klaus masih ada di luar, para tetua dari klan Krum dan klan Ellingbow masuk ke kantor pos dan mereka ngeliat ternyata Jasper punya target 6.000 surat dan sekarang sudah sampai 5.000. Artinya, tinggal 1.000 surat lagi dan Jasper akan pergi setelah target itu tercapai. Nah, dari sini mereka dapat ide bahwa dengan ngebantu Jasper mencapai 6.000 surat, dengan cepat mereka bisa nyingkirin Jasper dari Smiresburg. Setelah dari rumahnya Klaus, kemudian Jasper mampir ke sekolahannya si Alpha. Dia ngelihat bahwa Alpha sangat bersemangat dalam ngajar. Bahkan dengan sukarela, Alpha ngabisin semua tabungannya yang dulu, katanya buat mulai hidup baru yang jauh dari Smiresburg. Alpha heran dengan Jasper dan sepertinya gak tahu hal besar apa yang udah dia lakuin. Akhirnya, Alpha ngajakin Jasper ke perayaan Natal di desa itu. Smiresburg bener-bener kelihatan berbeda. Yang dulunya suram, sekarang udah punya perayaan. Hello. Akhirnya, Jasper dan Klaus memulai misi mereka membuat mainan. Tiba-tiba, mereka kedatangan serombongan orang dari sukunya Marku yang mau ngebantu pekerjaan mereka. Jasper yang terlibat semakin dalam misi Natal mereka pun akhirnya bertekad untuk tetap tinggal di Smiresburg dan gak lagi mikirin sisa 1.000 surat dalam targetnya. Dia juga jatuh cinta dengan Alpha, cie. Dan saat semua orang lagi santai sebelum besok ngejalanin rencana mereka, tiba-tiba ayahnya Jasper datang. Dia bilang bahwa dia gak nyangka anaknya si Jasper yang manja bisa mencapai target 6.000 surat dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jasper bingung dan kaget kan, kok udah 6.000 aja? Ternyata yang punya kerjaan adalah orang-orang klan Krum dan Ellingbow. Klaus dan Alpha sangat kecewa mendengar fakta bahwa Jasper cuma manfaatin mereka buat ngejar target doang. Tapi Jasper mengakui kok pada bahwa awalnya emang dia niatnya kayak gitu, tapi sekarang udah nggak lagi. Saat itu si Jenderal Pos dengan bangga ngajak Jasper pergi. Tapi tidak dengan Jasper, dia harus meninggalkan Smiresburg dengan perasaan sedih dan sangat menyesal. Margu sampai nangis-nangis ngejar Jasper ke dermaga. Tapi tanpa diduga ternyata Jasper nggak jadi pergi. Dia menjelaskan ke ayahnya bahwa dia mau tinggal di sana dan banyak hal yang harus dia lakukan. Saat Margu dan Jasper lagi bincang-bincang di dermaga, Jasper ngeliat sekelompok orang bawa-bawa obor menuju rumahnya Klaus yang ada di atas bukit. Mereka adalah para orang dari klan Krum dan klan Ellingbow yang gak mau menerima perubahan. Mereka datang ke sana buat menggagalkan misi hari Natalnya Klaus. Mereka akan menghancurkan mainan yang siap dikirimkan itu. Terus tiba-tiba Jasper datang di atas bukit dan melompat ke kantong mainan itu dan melepaskan kaitannya. Dan mainan itu pun meluncur di atas kereta salju yang belum diikat ke rusa. Klaus, Jasper, sama mainan-mainan itu meluncur bebas dan terjadilah aksi kerja-kerjaran. Lalu kereta semakin lama semakin susah dikendaliin, tapi berhasil diberhentiin sama Jasper. Nah lagi-lagi nih si nenek tua itu menghancurkan usaha Jasper karena dia merobek kantong mainan itu dan mainannya pun jatuh ke dalam jurang. No! 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 Nenek itu pun berstatement bahwa Smiresburg dibangun dengan kebencian dan mereka nggak mau itu berubah. Tapi kemudian para tetua klan ini dikejutkan oleh anak-anak mereka yang saling jatuh cinta. Setelah para klan pergi, Klaus menjelaskan bahwa hadiah-hadiah yang jatuh ke jurang itu adalah palsu. Dan saat itu, Alpha dan ayahnya Margu datang membawakan mainan yang asli untuk diantarkan ke rumah-rumah sebagai hadiah Natal. Mereka udah mengetahui rencana para tetua klan itu sebelumnya, dan mereka pun mempersiapkan rencana tipuan tersebut. Malam itu, Klaus dan Jasper berkeliling Smiresburg membagikan hadiah Natal untuk para anak-anak di sana. Smiresburg pun berkembang menjadi kota yang damai. Jasper dan Alpha pun akhirnya menikah. Mereka tetap menjalankan misi membagikan mainan-mainan bagi anak-anak setiap tahun, bahkan sampai keluar Smiresburg. Hal itu berlangsung sampai 12 tahun kemudian, sampai Klaus meninggal dunia. Pada akhirnya, Jasper dan Alpha hidup bahagia dan punya 2 orang anak. Nighty-night, kids. Go to sleep now. Good night.